Sahabat Rema yang berbahagia, jangan lupa bahagia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, berkah dalam. Kita bertemu dalam Rema 26 Agustus 2024. Merupakan Senin biasa pekan ke-21. Tema Rema hari ini adalah syukur, syukur, syukur terus. Saudara-saudari, ibu bapak, orang muda, remaja, sahabat-sahabat Rema. Bacaan saya ambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan 11 sampai dengan 12. Pertanyaan awal refleksi kita, mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Apakah orang beriman tanpa bersyukur bisa disebut sebagai orang beriman? Santo Paulus menyatakan kepada Anda dan saya, kepada kita, memang ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, bahwa menjadi murid-murid Tuhan berarti senantiasa bersyukur, baik dalam suka maupun duka. Menjadi aneh bukan? Kalau duka kok bersyukur? Apa penderitaan, kesulitan itu harus disyukuri? Jemaat Tesalonika sedang mengalami pergulatan, jatuh bangun mereka terutama dalam penderitaan mereka. Tetapi eloknya, indahnya, istimewanya, mereka tetap mempunyai semangat pengharapan di dalam Tuhan yang mereka iman. Mereka tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan senantiasa hadir, senantiasa menyertai, senantiasa menyatu dengan hidup mereka. Perjalanan hidup kita menunjukkan selalu syukur kita hubungkan dengan peristiwa gembira, peristiwa menyenangkan, peristiwa anugerah, atau ketika kita menerima karunia-karunia, kegembiraan, bersyukur. Tapi kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang mengalami persoalan, masa harus bersyukur? Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, beberapa waktu lalu saya boleh berjumpa dengan salah seorang teman, salah seorang rekan yang mengalami penderitaan karena pasangannya, istrinya dipanggil Tuhan pada saat masa COVID. Ternyata ayahanda menyusul, kemudian adiknya menyusul menghadap Tuhan. Dia mempunyai tanggung jawab harus menguatkan ibundanya, kedua anaknya yang beranjak dewasa. Dia mengatakan, anak-anakku, kita belajar bersyukur. Kenapa? Karena mama, istriku, sudah di sana bersama Tuhan dan menjadi channel dan menjadi perwakilan, menjadi agen kita. Ketika kita berdoa, mamamu bisa membawa doa kita kepada Tuhan. Daripada kita ingat terus seolah-olah Tuhan begitu kejam memanggil, mengambil mamamu, istriku.
Bapak itu menyatakan, karena rasa syukur yang diulang terus dan terus, anak-anak terbawa dalam aura rasa syukur itu, sehingga mereka dalam tanda kutip seolah ditinggalkan oleh mereka, rasa kurang, rasa kecewa, seolah-olah kekecewaan, kecemasan itu menjadi terlupakan karena hidup mereka dipenuhi dengan syukur, dan syukur terus. Bapak ini sungguh menjadi kesaksian bagi saya sebagai seorang imamnya, memiliki dinamika beriman yang istimewa. Sama seperti Paulus, Silvanus, dan Timotius merasa wajib bersyukur karena perjuangan umat Tesalonika dalam situasi yang berat tetap memiliki kegigihan, kekokohan iman, tetap meyakini penyelenggaraan ilahi, providentia Dei dalam hidup mereka. Maka saya bersama Santo Paulus, Silvanus, dan Timotius mengundang kita, Anda dan teman-teman semua, untuk melihat aspek sisi syukur ini dalam kesulitan kita. Terasa bagi dunia mungkin aneh, dalam keadaan kita kepepet, dalam keadaan kita penuh persoalan, mengapa kita harus bersyukur? Ternyata saya merasa dengan rasa syukur itu memberi serpihan-serpihan energi, kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk melanjutkan pesiaran hidup kita. Kita bersyukur bukan karena penderitaan kita. Kita bersyukur karena Tuhan pasti menyiapkan rencana berikutnya di tengah-tengah pergulatan, perjuangan hidup kita, perjuangan up and down, jatuh bangun kita. Saya mengajak kita untuk boleh menghidupi, sekaligus menghidupkan rentetan rasa syukur kita di masa-masa lalu. Menghidupinya sepanjang hari ini, bahkan menjadi bekal modal kita untuk syukur-syukur berikutnya di hari esok, di minggu-minggu mendatang. Sehingga kita boleh mencecap kegembiraan, boleh mencecap energi untuk menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Salam dan berkat dari pinggir pantai Bandengan Jepara, Krawean, dari perumahan PLTU Jepara. Tuhan memberkati perjuangan hidup Anda sepanjang hari ini, hari-hari selanjutnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.